Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami takdimi guru kami Kiai Haji Umar Khatib selaku pengasuh Yayasan Al-Husna sekaligus pembina kami para santri di keluarga besar Santri Mabes. Yang kami hormati juga Ibu Dewi Yul yang ada di sekeliling kita, di depan kita. Terima kasih Ibu Dewi Yul jauh-jauh dari Jakarta tadi malam hadir juga untuk memeriahkan acara ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang diwakili Kabid PNFI. Yang kami hormati Kasih PAUD, yang kami hormati Kasih TK, yang kami hormati Kasih Tendik, tokoh masyarakat, tokoh agama, wali murid, dan masyarakat sekitar undangan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita bisa memenuhi undangan keluarga besar Yayasan Al-Husna dalam rangka ulang tahun yayasan yang ke-7 yang saat ini juga bersama-sama digelar pasar murah bagi masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan Kedawung Kidul ini. Dalam rangka ulang tahun ini juga tentunya di usia yang ke-7 harapan dari kami mewakili dari keluarga besar Yayasan Al-Husna berharap ada dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, khususnya bagaimana pendidikan ke depan bagi anak-anak didik kita TK, PAUD bisa sesuai harapan. Sebagaimana kita tahu bersama, gedung ini masih ada beberapa penyempurnaan yang harus dilakukan. Tentunya ini perlu support dan dukungan dari dinas terkait. Sholawat serta salam tetap kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru tauladan beliau. Terima kasih bapak-bapak hadirin sekalian. Kami tidak bisa banyak-banyak dalam pengantar mewakili karena kami sebenarnya salah satu santri yang ditunjuk oleh ketua yayasan untuk mewakili acara ini. Bertepatan juga berkaitan antara yayasan dengan keluarga besar santri di bawah bimbingan dan binaan Kiai Haji Umar Khatib, di mana beliau bersama-sama mengajak kami untuk melakukan ibadah secara istiqomah jam 3 dini hari. Tentunya ini sebagai bagian dari perjuangan kita bersama. Tentunya harapan dan cita-cita kita semua, kami juga selaku santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang telah membimbing kami, yang telah berusaha dan bekerja keras untuk selalu meluruskan akhlak kami, sehingga dimanapun kita, posisi kita, jabatan apapun, insya Allah kalau kita pada akhlak yang sudah benar-benar diharapkan, apapun jabatan kita, insya Allah kita akan manah. Seringkali kami diingatkan oleh beliau bahwasanya akhlak itu di atas segalanya. Bapak-bapak, mohon maaf dengan tidak menggurui, kami hanya mengingatkan ilmu masih di bawahnya akhlak. Seringkali kita diingatkan di media massa, di media apapun di Indonesia ini, banyak sekali para pejabat kita dengan lulusan yang sudah S1, 2, 3 dan segalanya, titel depan belakang, tapi kenyataan mereka tidak bisa membawa amanah bangsa dan negara kita ini dengan baik dan benar. Tentunya sudah teruji rumus langit hampir dipastikan menang. Artinya ketika akhlak
sudah dikedepankan, sudah secara otomatis apapun jabatan kita hampir dipastikan kita amanah. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf hanya sekedar mengingatkan pada diri kami sendiri, saya selaku santri yang masih jauh dari harapan. Begitu juga pada program pagi hari ini, tentunya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Ibu Endang yang telah memberikan kontribusi cukup pada lingkungan sekitar, baik kepada anak didik maupun kepada wali murid dan masyarakat sekitarnya. Khususnya pada pagi hari ini ada program pasar murah yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Terakhir, kami berharap kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk sekali lagi mensupport, memberikan dukungan penuh kepada Yayasan Al-Husna ini di segala bidang. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Dinas Pendidikan. Kali ini akan diwakili oleh Kepala Bidang PNFI kepada Bapak Dr. Andes Haji Sudiono MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Umar Khotib selaku pimpinan Yayasan Al-Husna. Mohon maaf Pak Umar, ini guru saya, namun saya murid yang paling nakal. Yang saya hormati Ibu Dewi Yul, saya manggil ibu apa mbak ya yang tepat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi, ini kebetulan dari Dinas Pendidikan ada 2 kasih yang menangani pendidikan anak usia dini dan 1 kasih yang menangani tentang teknis atau pembinaan guru. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Patrang beserta penilik dan jajarannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini kami tidak tahu kalau saya disuruh memberikan sambutan ini, karena saya lihat tadi sambutan itu adalah bupati atau kepala dinas, ternyata beliau tidak hadir di tengah-tengah kita karena ada kesibukan. Kebetulan Bapak Kepala Dinas sekarang ini beliau merangkap sebagai sekda, sehingga beliau sangat sibuk pada hari-hari akhir ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan selamat pada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Husna ini sudah berulang tahun yang ke-7. Ini sudah cukup lama sebenarnya, karena awal dibuka kami juga berdiri di sini saat membuka lembaga ini, ternyata sudah tidak terasa sudah 7 tahun. Yang kedua pada Mbak Dewi Yul ini, saya berharap nanti saya lebih familiar panggil Mbak, kan kalau Ibu kok rasanya lebih tua saya ya. Saya terima kasih kehadirannya di lembaga ini, karena kami di Kabupaten Jember ini sekarang
sedang berjuang bagaimana pendidikan anak usia 0-6 tahun ini bisa meningkat. Karena sampai saat ini kami masih cukup rendah capaian, baru 60,99% yang kita capai. Memang target kami cukup tinggi, namun capaian pada tahun 2015 ini baru 60,99% untuk anak usia 0-6 tahun. Salah satunya lembaga yang ikut andil adalah Al-Husna. Kami dari Dinas Pendidikan sebenarnya sudah berupaya cukup bagaimana mengemban tugas untuk mengelola pendidikan anak usia dini yang dibantu oleh 2 kasih ini. Mohon maaf Mbak, di Kabupaten Jember ini belum jadi satu, walaupun di pusat sudah PAUD formal dan non formal itu jadi satu. Jadi TK kelompok di Jember ini masih belum. Ya. Nanti tergantung kebijakan dari Bupati bagaimana nanti ini. Sehingga TK sendiri, kelompok bermain, SPS dan TPA itu sendiri. Ini. Sehingga di Kabupaten Jember ini ada kabin non formal dan kabin formal istilahnya. Untuk pendidikan anak usia dini pada tahun 2016 ini kami banyak program-program yang bisa diambil oleh lembaga-lembaga sehingga nanti tingkat partisipasi anak usia dini tahun 2016 ini bisa tercapai. Kami punya target 65% tahun 2016. Kami tidak bisa target tinggi karena sampai 2020 target kami 85%. Kami belum bisa untuk mentarget sampai 100%. Kenapa? Karena PAUD ini masih belum wajib. Seumpama masuk SD itu wajib PAUD, saya berani 2 tahun mentarget itu 100%. Karena ini belum wajib, kami belum bisa. Kami mulai tahun 2016 ini ada beberapa program termasuk pembangunan gedung, sarana prasarana. Bahkan alhamdulillah ini kabar yang baik. Upaya Kabupaten Jember bagaimana lembaga PAUD itu mendapatkan biaya operasional ini alhamdulillah pada tahun 2016 seluruh lembaga nanti akan mendapatkan BOP dari pusat. Bahkan kami kelebihan anggaran nanti itu. Karena kami mendapatkan program BOP ini 1921 lembaga. Ternyata lembaga yang ada di Kabupaten Jember ini hanya 1872 sehingga kelebihan duit nanti. Mudah-mudahan kelebihan ini tidak dibawa pulang oleh pusat, diberikan pada lembaga-lembaga yang notabene jumlah peserta didiknya lebih. Oleh karena itu kami berharap dukungan pada Bapak Ibu masyarakat yang ada di sekitar sini. Mari pendidikan anak usia dini benar-benar didukung. Karena program ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Karena pendidikan anak usia dini ini ada 3 komponen yang harus bertanggung jawab. Yang pertama orang tua, yang kedua masyarakat atau lembaga, yang ketiga adalah pemerintah. Apabila 3-tiganya ini bersinergi, insya Allah program-program pendidikan anak usia dini ini akan tercapai. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa PAUD itu penting? Kalau kita lihat sekarang, banyak generasi muda, banyak generasi bangsa kita yang sudah keluar dari jalur. Apa yang disampaikan oleh panitia tadi, bahwa sekarang ini memang sudah banyak hal-hal yang seharusnya kita benahi. Salah satu langkah kita seharusnya adalah melalui pendidikan anak usia dini. Karena usia 0-6 tahun inilah generasi emas yang perlu kita tingkatkan, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena akhlak insya Allah sudah mulai turun. Banyak generasi muda mungkin di wilayah kita yang lebih mengerikan lagi. Ini mungkin tidak kalah dengan Jakarta, bahwa
ada 3 kota besar di Jawa Timur disurvei, 20% siswa di SMP itu sudah tidak perawan. Ini miris rasanya. Kalau tidak kita benahi mulai sejak dini, ini kita selaku penanggung jawab program ini akan lebih sulit lagi nanti pada saat-saat akan datang. Oleh karena itu pentingnya pendidikan anak usia ini. Yang kedua, pendidikan anak usia dini ini menanggulangi angka putus sekolah. Di Kabupaten Jember ini angka rata-rata lama sekolah baru 6,4. Jadi rata-rata pendidikan masyarakat Kabupaten Jember ini masih SD. Padahal sekarang itu sudah wajib pendidikan dasar 12 tahun. Ini masih rendah. Nah, ini ternyata masih banyak angka-angka putus sekolah. Oleh karena itu pendidikan anak usia ini sangat memungkinkan nanti menanggulangi atau mengurangi angka putus sekolah. Saya berharap pada ibu-ibu yang hadir pada saat, mari kita dukung lembaga ini sehingga lembaga ini lebih besar, lebih berkembang. Insya Allah Al-Husna ini siap untuk menampung masyarakat sekitar ini. Beliau ini terutama Ibu Umar ini seringkali datang ke kantor konsultasi bagaimana dan bagaimana. Monggo kami banyak program Ibu, nanti kalau jenengan mau mengadopsi ini silahkan. Mau program apa kira-kira untuk perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang terakhir harapan kami Mbak Yul ini mudah-mudahan pusat direktorat juga dari kementerian juga dari pusat ini bisa membantu kami di Kabupaten Jember atas jeripaya kami bagaimana pendidikan anak usia dini ini bisa berkembang lebih pesat ini. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh pengasuh Yayasan Al-Husna kepada Bapak Kiai Haji Umar Khatib. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fokus dulu nggih, kita sama-sama mohon kepada Allah. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah. Yang pertama, mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua yang hadir pada pagi ini dirahmati Allah, amin. Semua yang hadir pada siang hari ini diberi keselamatan oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan saya mohon juga doanya, mudah-mudahan Yayasan Al-Husna ini mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah. Gurunya berkah, muridnya berkah, semuanya pengurusnya berkah dan diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa sallallahu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Ali azim
Ya Halim ya Alim, Ya Alimul Ghaibi Wasyahada, Ya Alimul Ghaibi Wasyahada, Ya Alimul Ghaibi Wasyahada. Unsurna fanaka khairin nasirin, waftah lana fanaka khairul fatihin, waghfir lana fanaka khairul ghafirin, warhamna fanaka khairur rahimin, warzuqna fanaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajina wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wat taqwa wal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina wa atina ma atata ibadakas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Acara selanjutnya penyerahan secara simbolis basar murah yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Dewiul kepada perwakilan masyarakat dan didampingi oleh pengasuh Yayasan Kiai Haji Umar Khatib beserta Bapak Dr. Andes Haji Sudiono MM. Kami silakan. Kami persilakan untuk Ibu dan Bapak berdiri menyerahkan secara simbolis. Silakan Ibu. Baik, kami persilakan penyerahan secara simbolis meresmikan juga bahwa bazar resmi dibuka. Kita beri aplaus yang paling meriah. Semoga berkah. Dan kami informasikan juga untuk Anda yang berada di rumah, Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini secara streaming melalui www.wartajember.co.id. Silakan Ibu. Kita beri tepuk tangan lagi untuk Ibu. Nah, bisa di sebelah sini Ibu, supaya terlihat di kamera ya Ibu ya. Nah, ini hanya simbolis saja ya. Selamat. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih juga untuk perwakilan dari masyarakat. Semoga bazar murah pagi hari ini bermanfaat. Amin. Baik, acara demi acara sudah kita ikuti bersama, khususnya untuk acara seremoni pada pagi hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada acara talk show, yaitu Bincang Jember, yang akan langsung dihadiri oleh narasumber kita Ibu Dewiul,
Dan sekali lagi Anda bisa menyaksikan acara ini secara streaming atau secara langsung di www.wartajember.co.id. Akhir kata saya Putri Mayuri mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Mau dengar saya nyanyi apa ngobrol? Kangen nih ya, saya juga kangen. Saya mau dongeng sebentar ya. Saya kenal sama Gus Umar Khotib, Pak Kiai Haji Umar Khotib atau dipanggil Pak Ustadz ini pada tahun 89. Jadi sudah berapa tahun itu? 27 tahun. Dikenalkan oleh Cak Nun. Cak Nun tahu? Bapak MH Ainun Najib di Jakarta. Dan persaudaraan itu terus berlanjut, jauh di mata, dekat di hati, berpuluh tahun. Ketemu fisiknya jarang, tapi ketemu di udara sering. Karena saya selalu didoakan dari jauh. Dan 89 itu juga, tahun itu saya mengenalkan keponakan saya, baru lulus waktu itu dari Unpad. Sekarang sudah jadi profesor, namanya Profesor Yudi Krisnandi. Tahun 89, anak dari kakak saya nomor 1. Jadi ibu bapak sekalian, selalu saya berharap bisa hadir ke Jember. Dari tahun 89 saya beberapa kali ada kegiatan di sekitar Jember. Dulu sering nyanyi buat Kabupaten Jember, terakhir tahun 2003. Berarti sudah 13 tahun yang lalu. Itu terakhir ketemu di rumah di Kedawung. Setelah itu baru 3 tahun yang lalu lagi, 2013, setelah 10 tahun tidak ketemu, jumpa lagi di rumahnya Pak Yudi. Dan alhamdulillah, harusnya saya kemari itu tanggal 13, rencananya manusia. Alhamdulillah saya diuji, putra saya masuk rumah sakit kena tifus dan campak. Jadi saya bilang sama Gus mohon maaf ini dapat ujian. Padahal tiket sudah beli, tiket kereta api Mutiara Timur malam sudah beli dari Surabaya. Tapi rupanya wakaru wa makarullah wallahu khairul makirin katanya. Rencananya Allah, rencananya manusia, sebaik-baiknya ya rencananya Allah dan kehendaknya Allah. Pas kemarin hari Jumat, putra saya boleh pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah atas doanya Gus dan para santriwan dan santriwati. Dirawatnya alhamdulillah 4 hari. Dan mohon doanya supaya sehat terus, jadi saya tenang kelilingnya. Alhamdulillah ini dengan adanya sekolah PAUD yang diusahakan, diupayakan dengan kemandirian oleh Ibu Endang, Masya Allah. Dan ada bapak-bapak dari Departemen Pendidikan ya Pak, kemudian juga dari Pemda ada wakilnya, dari Pemkap tidak ada. Sampaikan saja salam hormat saya. Saya berharap bahwa PAUD ini yang saya tadi dengar dari Bu Endang baru dimulai tahun 90-an ya Pak. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat manfaat bagi para ibu. Mohon perhatian, bagi para ibu untuk dapat mendeteksi keistimewaan pada putri atau putranya lebih dini.
Contohnya seperti putri dan putra saya baru ketahuan mengalami gangguan telinga, bahwa ketahuan baru menjadi anak tunarungu setelah usia 2 tahun. Barangkali kalau PAUD ini sudah ada dulu, lebih cepat terdeteksinya. Apakah nanti ada anak dengan autis atau anak dengan gangguan lainnya, barangkali bisa langsung teratasi lebih cepat. Tentunya nanti dapat rekomendasi atau dapat masukan dari sekolah untuk diarahkan kemana yang lebih tepat. Tapi paling tidak dengan PAUD usia 0 sampai 6 tahun ini, anak-anak itu bisa tersosialisasi dan bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Karena yang paling bahaya ini adalah rasa malu para ibu kalau anaknya terindikasi atau ketahuan memiliki kelainan. Dan saya berharap ini tidak terjadi. Andaikan ada yang dikasih karunia anak berkebutuhan khusus, dengan adanya PAUD ini Masya Allah bisa lebih cepat untuk diarahkan, lebih cepat untuk dapat penanganan yang lebih tepat. Jadi saya dengan pengalaman saya membesarkan 2 anak tunarungu, saya harus berjuang lebih keras pada saat itu. Karena dulu belum ada inklusi, belum ada sekolah mau menerima anak berkebutuhan khusus. Sekolah umum tidak sanggup karena belum ada tenaga pengajar, belum ada hal-hal yang menunjang untuk pendidikan inklusi pada saat itu. Namun alhamdulillah putri saya yang sudah almarhumah mendapatkan bakat alam dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melukis sejak umur 12 tahun sudah pameran dan sudah memberikan saya anak. Saya diberi cucu 1. Kemudian yang nomor 3, putra saya tunarungu juga. Sekarang mendapatkan beasiswa di Sampurna University di Jakarta, jurusan bahasa Inggris, dan sudah keliling dunia karena dia aktivis tuli. Barangkali nanti bisa buka kalau di browsing Surya Sahetapi. Sudah diundang oleh Ratu Elizabeth dan Pangeran Philips di London, rajanya Inggris, bersama dengan Stephen Hawking, ahli matematika yang juga tunadaksa. Artinya apa Ibu? Kalau kita mendapatkan anak yang tidak sempurna secara fisik, jangan buru-buru khawatir, jangan buru-buru panik, jangan buru-buru malu. Karena kadang-kadang Allah menitipkan keajaiban tersembunyi dengan diuji orang tuanya. Sekarang saya mengalami bahwa mau anak itu sempurna secara fisik maupun tidak sempurna secara fisik, insya Allah akan sama mengagumkan, akan sama menyenangkan, akan sama membahagiakan, akan sama membuat kita bersyukur. Kenapa? Putra saya nomor 2, dia mendengar. Kalau tuli bahasanya gini, mendengar sama tuli. Putra saya nomor 2 mendengar, lulus dari Universitas Indonesia, jurusan hukum bisnis tahun lalu, bulan Februari 2015. Alhamdulillah 6 bulan bekerja, minta sekolah lagi. Sekarang sedang mengambil jurusan notariat. Alhamdulillah diterima lagi di UI. Itu yang mendengar, Bu. Kenapa saya bilang gini? Ibunya cuma biduan, ibunya jarang di rumah, kata orang. Kalau ditanya, Mbak Dewi bagaimana mendidik anak nggak jarang di rumah? Betul Bu? Waktunya bagaimana mendidik anak? Dulu. Sekarang ditanya juga, bagaimana mendidik anak yang mendengar bisa masuk S2 notariat di UI? Bagaimana anak yang tuli bisa dapat beasiswa, IP-nya 3,4 ke atas terus? Yang paling bungsu ngeband.
SMP kelas 2 di Al-Azhar, pinter ngaji, ibunya kalah. Saya cuma punya prinsip, Bu. Ibu, halo Ibu. Kita orang tua ingin anak kita lebih baik dari kita. Betul, Bu? Saya biduan cuma lulusan SMA, tapi saya masih mau banyak belajar dengan membaca, mendengar, bukan gosip, Bu. Saya yakin nikmat betul kalau dengar gosip, apalagi gosip artis, ya Bu. Boleh saja untuk ya sekedar tahu, tidak untuk digibahkan lagi, ya Bu. Karena kadang-kadang berita yang di TV, Bu, bisa 20% benar, 80%-nya bisa tidak benar. Karena telinga suka menipu, Bu. Ibu lihat saya sama di TV sama nggak, Bu? Sama nggak, Bu? Itu salah satu buktinya, Bu. Orang kalau ketemu saya merasa nggak sama, mirip iya, ya Bu. Jadi sekali lagi saya hanya pesankan bahwa kita sebagai orang tua, Bu, jangan pernah kecil hati kalau kita, oh saya cuma buruh, oh saya cuma penyadap karet, oh saya cuma tani. Jangan pernah berpikir gitu. Saya cuma biduan, nggak punya bisnis lain. Suami saya seneng foto, cuman motret sama bikin video iklan. Tapi yang dicari adalah hidup barokah, dan Allah akan cukupkan. Ibu jangan pernah khawatir untuk pendidikan anak-anak, karena anak-anak itu cuma dititipi sama Allah. Kalau kita dititipi sesuatu, pasti yang dititipin akan mencukupkan. Ya Bu, jangan pernah bilang, ah saya cuma, tidak boleh. Wah bagaimana anak saya mau sekolah tinggi, uang buat makan aja susah. Artinya ibu baru sampai di kata-kata imannya. Harus yakin. Saya bingung pertamanya, Bu, bagaimana penyanyi kok anaknya gak bisa ngerungu. Saya bagaimana mau bangga sebagai penyanyi anaknya saya gak bisa dengar, ya Bu. Tapi saya bilang, ya Allah, ini sebagai bukti kasih sayang Allah. Saya dititipi anak yang dengar dan tidak dengar, sempurna dan tidak sempurna kata dunia. Saya belajar menerima, Bu, sambil berpikir bahwa pendidikan adalah hal utama selain kasih sayang. Pertama kasih sayang, Bu. Menerima itu adalah kasih sayang. Boleh bingungnya sebentar, boleh nangisnya sebentar, tapi tidak boleh berlama-lama. Karena kalau ibu lemah, anak ibu akan lebih lemah lagi. Karena anak waktu kecil dilahirkan tidak merasa kurang, Bu. Mereka sudah menerima apa adanya mereka. Yang merasa kurang siapa? Yang merasa kurang siapa? Orang tuanya. Wong waktu lahir ditanya, lengkap nggak jarinya? Coba dilihat, lengkap nggak, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu tolong bisa dipahami. Alhamdulillah dikasih anak sempurna, tapi waspada, Bu. Kalau kita dikasih anak sempurna fisik, hati-hati nanti jiwanya, hati-hati nanti akhlaknya, hati-hati nanti pikirannya. Karena orang tua kadang suka lengah kalau diberi anak sehat jasmani. Banyak contoh, Bu, fisiknya normal, pintar katanya. Kenapa, Bu? Narkoba. Ya, Bu. Jadi sebagai orang tua, saya bukan saya bicara artinya lebih pintar, tidak, Bu. Saya bicara untuk berbagi dari pengalaman saya, bahwa tiap saat, tiap waktu orang tua harus waspada terus. Tidak boleh mengabaikan, tidak boleh merasa nyaman. Jangan pernah lepas berdoa buat anak-anak, Bu. Mau anak dengan keistimewaan, mau anak dengan kesempurnaan. Justru yang bahaya kalau dikasih anak sempurna, orang tua sudah terlalu bangga dan lupa. Tiba-tiba Allah uji anak itu dalam lubang hitam di dalam jiwanya yang gak kelihatan.
Ya Bu. Jadi betul kalau kita diyakinkan atau lagi berkumpul dengan Pak Ustadz, Pak Kiai, saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena manusia justru gampang terjatuh saat dia merasa semuanya karena dia. Oh ini anak saya kasih makan, saya kasih sekolah, dia harus nurut sama saya. Nggak bisa begitu Bu. Mereka titipan Allah yang harus ibu jaga, ibu hargai, ibu harus hormati. Dengan apa Bu? Bahasa yang santun. Ya Bu, jangan marahin anak ngebentak-bentak mentang-mentang dikasih makan, mentang-mentang dikasih uang jajan, mentang-mentang dikasih ASI. Begitu dia nakal, ibu teriak-teriak bengok-bengok gitu. Orang tua kadang tidak sadar. Karena apa saya bisa bicara begitu? Saya baru tahu kalau memang betul-betul Allah menitipkan. Diambil kapan saja anak kita, tidak bisa kita menahan Bu. Kalau Allah mau mengambil anak kita dari genggaman kita, kita tidak pernah bisa menahan apapun yang kita lakukan. Kata Allah, saya minta balik titipan saya. Kamu tidak menghormati dan tidak menjaga. Atau memang sudah waktunya titipan saya mau ambil lagi. Saya cinta lebih daripada kamu. Jadi ini tolong ibu-ibu perhatikan, kalau ibu-ibu mau berlaku kasar, bicara kasar sama anak, ingat Allah kapan saja bisa mengambil kembali titipan itu Bu. Bukan hak ibu itu. Ibu diberikan kepercayaan membesarkan, minjam rahim ibu sebagai pengukir di dunia. Itu Masya Allah harus disyukuri. Karena tidak semua orang diberi kesempatan diberikan titipan Bu. Jadi kalau kita dikasih keturunan, jangan menganggap itu sudah sah wajib hak kita, ternyata tidak. Karena ibu pasti punya keluarga, punya saudara, punya tetangga yang tidak punya anak, betul Bu? Artinya apa? Apa yang sudah Allah berikan disyukuri, diterima, dan dihormati. Bukan menghormat pakai tangan Bu. Dengarkan apa kebutuhan mereka, apa keinginan mereka. Tidak bisa ibu, oh tidak boleh kamu, tidak boleh sekolah di sini. Ini sekolahnya yang saya pilih. Bukan seperti itu. Maksud saya gini, kalau anak ingin punya hobi, Bu saya pengen sekolah di SMK. Ya nak, apa yang mau kamu harapkan dari sana? Dengarkan. Saya pengen habis SMK saya mau kerja. Didorong Bu, disemangati, jangan dipatahkan. Ada sebuah kelemahan dari orang tua kita, dari para ibu kita ini semua, atau orang tua atau bapak. Kadang-kadang Bu, maunya orang tua. Begitu juga dunia pendidikan. Kadang-kadang maunya guru, memaksakan kehendak kurikulum apa yang anak-anak bingung. Harusnya mau didengar apa kebutuhan anak, apa kebutuhan murid, apa kehendaknya, didengarkan. Tidak bisa satu arah. Itu pengalaman yang saya jalankan. Alhamdulillah ternyata lebih efektif. Contoh sederhana Bu, kamu belajar ya, bahasanya harus lebih sopan. Sayang, besok ada ulangan nggak? Ada Bu, oke. Sekarang mau ngapain? Saya mau main PS, boleh. Tapi ibu nggak mau tahu, ulangannya harus bagus. Jangan diumpetin itu PS-nya, gamenya, tidak akan berefek apa-apa. Saya memang suka eksperimen Bu. Saya bilang sama orang tua murid, kita bikin eksperimen. Anda bagaimana cara mengajar anak? Oh saya umpetin PS-nya, cuma hari Sabtu saya keluarin. PlayStation-nya saya keluarkan cuma hari Sabtu. Saya bilang, anak saya tukang ngeband, suka main gitar. Dan anaknya santai. Karena buat saya anak-anak harus bahagia menikmati masa waktu sekolahnya. Saya tanya, mau main PS? Mau dong Bu. Oke, besok ada ulangan? Ada. Oke, monggo. Kasih janji sama ibu, nilainya bagus. Bandingkan sama anak teman saya, PS-nya disimpan cuma tiap hari Sabtu, jeblok karena stres. Ibunya marah-marah, kenapa nilai kamu jelek? Saya ngobrol lagi, Bu. Saya cuma bilang,
boleh, tapi bertanggung jawab. Ternyata yang saya bisa ceritakan ini adalah buahnya luar biasa. Andai kita mendidik anak dengan kepercayaan dan belajar tanggung jawab. Contoh lagi Bu, ibu saya mau main band ini, silahkan. Besok ada tugas sekolah, ada Bu, monggo, tanggung jawab, tidak telat, dan hasil ulangannya bagus. Hanya itu yang bisa saya bagikan ke anak-anak saya, karena saya tidak bisa setiap hari mendampingi seperti ibu-ibu ini. Saya tidak tahu mata pelajaran yang dia kerjakan karena saya juga beda zamannya. Betul Bu, saya dulu nggak ada matematika Bu, adanya aljabar. Bagaimana saya mau sok-sokan sama anak saya ngajarin? Saya nggak ngerti. Kesalahan ibu-ibu kan pada sok tahu nih. Ayo belajar, repot sendiri kepo. Tidak perlu seperti itu. Ayo nak, ibu temenin mau belajar, ibunya bisa nonton apa. Kalaupun tidak bisa mendampingi, ibu percaya kamu bisa. Anak saya malas banget yang paling kecil sholatnya, nggak apa-apa. Nggak bisa 5-4 nak, nggak bisa 4-3 nak. Yang penting tidak diintimidasi Bu. Karena ibu-ibu tuh paling seneng kalau marahin anaknya. Ibu-ibu yang suka bertanding ingin nilai anak tinggi, bukan anaknya. Betul Bu? Bangga kalau anaknya juara 1, bangga kalau anaknya juara paling tidak juara 3 besar, 5 besar. Gak perlu Bu. Anak-anak itu gak akan bahagia Bu. Dia bisa mendapatkan nilai tapi dia hidupnya penuh ketegang. Dan itu akan berakibat dia menjadi orang yang stres, pemurung, dan tidak jadi apa-apa juga nanti besarnya. Tidak keluar istilahnya kreativitasnya, karena hanya fokus mengubah angka buat menyenangkan orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit nempel ya Bu. Ini bukan dongeng, bukan cerita, tapi ini bagi pengalaman, bukan ngarang. Ini siapa yang saya sampaikan betul-betul saya lakukan, dan saya selalu sujud syukur sama Allah. Ternyata anak-anak saya termasuk bukan anak-anak yang cerdas sekali, tapi anak-anak yang belajar berbagi tanggung jawab dengan orang tuanya, karena orang tuanya percaya bahwa mereka adalah makhluk yang punya eksistensi, adalah makhluk hidup yang Allah titipkan dan layak kita hormati dalam tanda kutip. Dengan bahasa yang santun, dengan kasih sayang, dengan rasa tanggung jawab. Sekali lagi Bu, percaya sama anak. Mereka kadang lebih cerdas dari kita Bu. Tidak semua, tidak selalu orang tua lebih pandai. Sekarang teknologi sudah luar biasa. Apalagi anak-anak yang sudah mulai meningkat remaja, perlakukan mereka dengan baik. Kadang-kadang mereka tidak mau dianggap anak kecil karena mereka memang wawasannya jauh lebih daripada kita. Barangkali itu yang bisa saya bagikan sedikit pada pagi hari ini. Udah jangan ngomong terus, pasti pengen dengar suara saya ya. Minta di G minor Mas. Saya datang hari ini dengan suami saya, lagi di mana ya? Pasti lagi motret-motret nih. Terima kasih suami yang sudah selalu menemani saya 8 tahun terakhir ini dalam suka dan duka. Bu, sudah ngantuk belum Bu? Saya itu kurang tidur, tapi kalau kurang tidurnya ikut ibadah sama Ustadz jadi seger ya. Yale 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 yale. Mana? Bengong aja Ibu. Yale 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 yale. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu, luar biasa. Naikin lagi. Naikin lagi. Yale 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 yale.
hati senang tiada tertentu, bagaikan kumbang mengisap. Lebih semangat lagi. Yale 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 yale, yale 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 yale, hati senang tiada tertentu, bagaikan kumbang mengisap. Ayo silahkan. Lemah gemulai. Ayo Bu, jangan gandengan gitu. Ayo, ayo. Yale 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 yale. Ayo yale 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 yale. Hati senang tiada bagaikan kumbang mengisap. Bu semuanya Bu. Yale 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 yale, hati senang tiada tertentu, bagaikan kumbang mengisap, bagaikan kumbang mengisap, bagaikan kumbang mengisap. Lebih semangat. Bagaikan kumbang mengisap. Stop. Bagaikan kumbang mengisap, bagaikan kumbang mengisap. Stop beneran, jangan ikutan lagi. Bagaikan kumbang mengisap. Kurang semangat yang belakang. Bagaikan kumbang mengisap. Yang kenceng cuma sebelah kanan, yang belakang, yang kiri. Bagaikan kumbang mengisap, angger baik. Bu ngapain di sini Bu? Foto. Ibu harum
Harum. Ibu Harum dari pasar ya. Saya tukang tembel, pantasan bau karet. Tembel ban. Oh iya, pantasan bau karet, karet harum. Alhamdulillah. Itu tuh pelanggannya udah ngantri 10 orang tuh. Insya Allah tukang tembel yang amanah, tidak pernah naro ranjau paku. Amin, alhamdulillah ya Bu. Biar barokah ya Bu. Iya, amin. Oke, ya saya wawancara Ibu ke tempat tembel lagi. Ibu ini Bu siapa namanya? Bu Firman. Bu Firman, saya kasih mic satu. Ini boleh sesi tanya jawab secara langsung. Gimana Bu? Problemnya apa tadi Ibu? Bisikin saya. Susah bicara. Umurnya anak Ibu berapa? 7 itu. 7 tahun. Mana anaknya? Sini sayang. Sini. Mana? Siapa namanya? Danu. Nggak mau ya? Nggak mau kesini? Udah nggak apa-apa. Ibu sekarang disekolahkan di mana? SLB. Oke, nggak boleh nangis. Oke. Ibu pasti di SLB diajarin bahasa bibir ya. Ibu sekarang harus belajar bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini sekarang ada 2. Ada Bisindo, ada Sibi. Saya sarankan yang Bisindo. Ibu nanti cari tahu, mungkin di oh ya, halo. Halo sayang. Hai. Hai. Halo. Apa kabar? Halo. Baik. Oh, ini dia bisa merespon. Ini sudah bagus sekali. Dia dengar berarti. Oke. Berarti dia bukan tunarungu. Dia harus disekolahkan di SLBC. Ini C. A itu buat netra. Kalau B itu buat tuli. Jangan salah Ibu. Siapa namanya? Ganu. Halo Janu. Janu ganteng. Halo Janu. Ini Janu bisa di saya belum tahu ini autis atau tunagrahita. Kalau tunagrahita sebetulnya lebih kepada sekolah C ya. Di SLBC. Halo, halo sayang. Hai nak. Hai nak. Apa kabar? Ayo. Ya baik, oh bagus ini masih bisa dengar. Tinggal ibunya harus telaten. Ya Bu ya, ini ibu dipercaya sama Allah. Ibu dianggap sebagai ibu yang luar biasa, makanya dititipin anak ini. Jangan disia-siakan. Sekolahkan terus. Insya Allah akan ada barokah yang ibu tidak tahu nanti apa janji Allah. Iya, ibu harus yakin. Orang ini enak kok, bisa diajak ngomong juga. Kalau lambat-lambat dikit wajar lah. Kalau dia meresponnya lambat nggak apa-apa. Tapi sudah tepat ibu sekolahkan di SLB. Itu sudah ada terapinya dan ibu nanti ikut cara gurunya mengajar seperti apa. Diulangi lagi di rumah. Ya, untuk mempercepat penerimaan dia karena dia harus dilatih terus. Jadi ibu ikut belajar, masuk ke kelasnya bagaimana guru di sekolahnya mengajarkan. Saya tidak bisa detail memberitahu ibu karena ahli saya yang saya bisa pahami dan bisa jawab untuk kaum tuli. Ini ada bidang tersendiri, tapi saya ingin ibu harus lebih bahagia karena dia sebetulnya mendengar. Ya Bu ya? Oke. Lebih bisa ibu atasi dengan ibu mau belajar ngikutin apa yang guru ajarkan. Ye? Oke, Janu. Oke, pas. Oke. Pinter gitu kore Janu. Oke, bos bersyukur ini masya Allah. Oke bos, tos dulu bos. Wow, responnya bagus. Oke Ibu, nggak usah ada yang disedihkan. Ini anak luar biasa. Ya, barangkali ada yang mau tanya lagi. Saya masih memberi kesempatan 3 orang lah. Ada? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Emang dasarnya ibu-ibu puter sendiri di rumah CD-nya saya. Udah cukup, pertanyaannya nggak ada. Padahal ya, yang penting udah ketemu, puter di rumah, karaoke-nya langsung nyanyi sendiri. Beda ya? Ya?
Ada yang mau nanya? Siapa? Oh, ada yang mau duet sama saya. Duet apa duit? Ada yang mau duit? Duet. Parito, yang mana Parito? Oh, Parito sering karaoke lagu saya ya. Jangan ada dusta di antara kita, Pak. Oke, Pak. Minta di C. Oh, Rindu yang Terlarang. Hai. Ini lagu Rindu yang Terlarang sekalian promosi. Di YouTube sudah ada promonya dengan penyanyi pendatang baru, ada namanya Tony Seno. Beda lagi interpretasinya, barangkali ada penyegaran di lagu Rindu yang Terlarang sama lagu Segalaku Untukmu. Jadi ibu-ibu yang biasanya anak-anaknya kan jago buka gadget, bisa di YouTube, bisa dinikmati. Dan jangan lupa bulan Mei atau Juni tunggu film saya dengan BCL, Jilbab Traveler, Love Sparks in Korea. Baca bukunya, novelnya, nonton filmnya, ya. Tepuk tangan dulu buat yang mengiringi saya. Rindu yang Terlarang, karya dari sahabat saya Hari Tasman. Sejak lama sudah kita telah bersama. Ku rasa kini engkau tak sendirian. Aku pun kini juga seperti dirimu, satu hati dalam mengisi hidupku. Tak perlu engkau tahu rasa rindu ini, dan lagi mungkin kini kau telah bahagia. Andai kau sayang lagu ini, jujur saya aku sangat merindukan. Memang tak pernah berkhayal tentang Ayo itu baru nyanyi. sebab kau tak lagi seperti yang dulu. Kendati berat rasa rinduku padamu, Biarkan ku hadap terang. Ku isikan rindu di hati. ku harap tiada seorang Bintang biar ku simpan saja, biar ku pandang sudah. terlarang sudah rinduku padamu. Terlarang sudah rinduku Padamu. Terima kasih, pasti grogi Bapak. Terima kasih Pak, terima kasih. Alhamdulillah, itu suatu bukti bahwa semua orang bisa menyanyi. Dari anak PAUD sampai dewasa, semua bisa menyanyi. Tapi tidak semua bisa menjadi penyanyi. Semua orang dikasih bakat menyanyi, tapi yang berprofesi sebagai penyanyi tidak bisa semua orang. Ya Bu?
Semua bisa nyanyi tapi jadi penyanyi nggak bisa. Kalau enggak 55 tahun wis ora payu kalau semua bisa nyanyi. Alhamdulillah. Bu, lagu terakhir dari saya ya Bu. Siap-siap ya Bu. Minta di E. Tera jana Tera jana. E minor apa E mayor? E mayor, E minor. Mayor apa minor? Apa jenderal? Tera jana Tera. Ini ibu-ibu lapar atau belum sarapan atau Tera jana. Ini lagunya, lagu. Bu, lebih semangat ya Bu. Kalau kurang semangat aku selesai. Hei merdunya. Mas, kameranya ke ibu-ibu Mas, biar semangat Mas. Kameranya ke sana Mas. Hei merdunya. Sekarang sambil hei merdunya tangannya semua ke atas. Ya Bu. Hei merdunya. Sebelah kanan, kameranya ke sana Mas. Awas Bu. Hei merdunya. Merdu suara. Tangannya mana, diulangi lagi. Merdu suara. Semoga Allah membalas kebaikan hati ibu-ibu. Mas. Jogetnya harus kencang kanan. Selamat buat ulang tahun ke-7 Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al Husna yang ke-7. Semoga makin mencerdaskan,
Kiai Dewiul. Mohon maaf andaikan ada laku ucap yang kurang berkenan. Terima kasih matur nuwun ibu-ibu guru yang luar biasa. Terima kasih para tamu undangan, para orang tua yang hebat, orang tua luar biasa. Tetap bersemangat memberikan pendidikan yang tepat bagi anak-anak. Terima kasih Ibu Bu Nyai, Bu Endang. Terima kasih Kiai Haji Gus Umar Khotib. Sampai ketemu insya Allah, diperjumpakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat mas yang mengiringi saya yang nggak tahu saya nyanyi lagu apa. Sun. Oke, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semuanya, juga untuk Ibu Dewiul, luar biasa. Ibu yang super ini ya. Banyak ilmu yang bisa kita ambil, banyak ilmu yang bisa kita serap dan nantinya bisa kita aplikasikan untuk anak kita bersama-sama ya Ibu ya. Baik, terakhir dari saya, boleh saya duduk ya Ibu ya? Nah, boleh difoto dulu silahkan. Aduh, dari tadi saya ngiri loh, ibu-ibu foto saya kok nggak foto ya? Oh boleh di tengah, luar biasa. Oke, sama cantiknya ya. Lebih cantik. Umur berapa? Saya baru 27 tahun. Saya baru 55 tahun. Oke, ya kesan untuk acara ini, selama acara ini berlangsung dari awal sampai sekarang, dan kesannya untuk kota Jember apa ini Ibu? Kata-kata saja tidak cukup untuk mengungkapkan. Wow, harus dengan apakah mengungkapkannya? Ya. Dengan lagu. Yang utamanya saya bersyukur bisa sambung silaturahim lagi dengan keluarga besar dari Gus Umar, dan juga bisa nyambung silaturahim dengan masyarakat keluarga besar dari Yayasan Al-Ihsan dan Al-Hisna yang juga ibu-ibunya. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya bagikan tadi, insyaallah. Dan terakhir dari saya, pendidikan dini untuk anak seharusnya ditanamkan sejak dini ya Ibu ya, luar biasa. Kebetulan saya sedang berisi, saya juga mohon doanya supaya anak saya nanti, amin. Saya juga mohon doanya dari ibu-ibu juga ini semuanya ya. Saya pesan satu Bu, orang suka nanya obat awet muda saya apa? Nah, itu ya dia. kan Bu ya? Jangan berhenti bersolawat, jangan berhenti bernyanyi, karena bernyanyi atau bersolawat itu menyenangkan orang dan diri sendiri. Insya Allah Ibu dikasih awet muda, amin. Amin, amin, amin. Terakhir saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai Haji Umar Khotib, boleh Bapak? Nah, Bapak Kiai Haji silakan. Sebelum Gus Umar bicara, Bismillahirrahmanirrahim. Buktikan katanya sholawatnya. Aduh. Boleh. Bismillah. Tawassalna millah. Bismillah. Tawassalna millah. Bismillah ya Rahman. Bismillah tawassalna millah. Bismillah tawassalna millah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Terima kasih. Subhanallah, semoga kita selalu dilimpahi dengan keberkahan tentunya, amin. Dan
terakhir untuk Bapak Kiai Haji Umar Khotib, apa pesan dan kesannya dan harapannya untuk Yayasan Al-Husnah ke depannya? Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan dapat barokah dari Allah. Saya harapan saya satu. Hidup itu jangan hanya mengandalkan otot sama otak. Karena dua-duanya itu punya keterbatasan. Tapi perlu. Otot otak perlu dan harus. Tapi jangan segalanya. Libatkan yang menciptakan otot dan otak. Siapa itu? Allah Jalla Jalaluh. Untuk itu saya berharap yayasan yang saya pimpin ini mudah-mudahan ke depannya tidak hanya mengandalkan otot dan otak, tapi juga doa kepada Allah Jalla Jalaluh, karena kekuatan Allah lah di atas segalanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk mendidik anak. Ini versi saya. Kita kan sering hanya dengan nasihat, juga dengan doa perlu. Tapi ada satu yang kurang kadang-kadang, teladan yang kurang ada. Contoh. Makanya 3 in 1, contoh atau teladan, yang kedua adalah nasihat, yang ketiga adalah doa. Jadi tiga-tiganya harus ada. Jadi harus sama-sama jalan. Ada doa, ada teladan, ada nasihat. Kalau kita hanya nasihat saja kan begitu. Teladan tidak ada, doa tidak ada. Jadi untuk itu mari kita antara teladan inilah yang harus yang kita prioritaskan, di samping juga nasihat. Dan juga yang selanjutnya, kalau kita punya anak, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau anak mau ujian, biasanya apa ya nasihat orang tua? Belajar sama doa, betul tidak? Belajar yang tekun, doa yang tekun. Itu secara umum begitu. Kalau saya kurang satu. Untuk anak-anak nggih. Satu, doa juga belajar. Satu, takdim ke guru. Hormat ke guru, ini yang tidak ada. Jadi hormat ke guru itu merupakan bisa mendapat ilmu yang manfaat. Saya dulu orangnya nggak terlalu pandai waktu sekolah. Tapi saya takdim saya itu pada guru saya prioritaskan. Yang kedua, gurunya anak termasuk guru kita. Saya ke gurunya anak saya hormat. Gurunya anak termasuk guru. Sekarang lucu, kadang-kadang kalau anak dimarahi orang tua nggak terima. Itu yang sering. Padahal gurunya anak adalah guru. Demi Allah tidak manfaat ilmunya. Kalau orang tua selalu membela anaknya ketika guru memarahi. Itu Bu ya, Bapak Ibu, itu yang perlu direnungkan. Ketakdiman, takdim itu apa ya? Rasa hormat. Itu yang tidak ada zaman sekarang. Sehingga ilmu tidak manfaat. Saya cerita sedikit. Halo. Saya punya teman itu orang biasa, tapi jabatan tinggi terus. Tidak punya channel, tapi dia sekarang di Jakarta. Tidak saya sebut namanya. Saya tanya sama dia, Anda kok sehebat ini? Jangan katakan doa, saya ahli doa gitu kan. Ada rahasia apa Anda kok bisa sukses seperti ini? Anda orang biasa, tidak punya channel, tidak punya apapun. Dia menjawab, kalau saya pulang kampung, ada ritual yang selalu saya lakukan. Apa itu? Mendatangi guru SD-nya ini. Kalau tidak ada, ke makamnya. Dia berdoa di situ. Ternyata ketakdiman sama guru itu, hormat sama guru itu punya nilai kemuliaan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Jadi ini yang tidak ada di garis sekarang. Kadang-kadang orang tua yang ngajari. Mudah-mudahan bagian tidak termasuk. Buktinya apa? Ketika guru marah, kita bela. Itu sama dengan orang tua ngajari anak berani sama gurunya.
Betul tidak? Untuk itu mulai sekarang dirubah. Anaknya guru termasuk gurunya anak termasuk guru kita. Insya Allah manfaat. Begitu nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat juga untuk kita semuanya. Dan apapun yang diharapkan, apapun yang dicita-citakan nanti juga bisa tercapai. Amin. Baik, sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, ada tambahan, yaitu ada bingkisan untuk Ibu Dewiul dan juga Bu Ustadz atau Ibu Nyai yang dipersembahkan oleh salah satu santri. Saya sebutkan namanya, ada Bu Rahman dari toko busana Muslim Salsabila. Disilakan. Ini dia. Dan semoga bermanfaat juga. Silakan, boleh. Iya, boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Rahman. Ini dia, semoga bermanfaat. Jangan dilihat dari harga atau bentuknya, semoga bermanfaat untuk Ibu dan juga Bu Nyai ini ya. Terima kasih sekali dan luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Foto dulu Ibu. Nah, nanti dipajang di toko ya Ibu ya. Sambil kami informasikan bahwa Ibu Dewiul sampai nanti maghrib juga masih di sini ya. Sholat maghrib masih di sini juga. Untuk para jamaah yang ingin ikut sholat berjamaah bersama Ibu Dewiul bisa nanti hadir di masjid. Baik, acara demi acara sudah kita lalui bersama dan semoga apa yang kita ikuti dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk yang ada di sini juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata saya Putri Mayuri dari Yayasan Al-Husna mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.